Kisah kali ini merupakan sebuah kisah tragis yang dialami oleh seorang penjajah gorengan di sekitar lokasi pabrik di daerah Ciujung, Karagilan. Seperti apa kisahnya? Mari kita mulai. Sosok seorang ibu yang baik hati dan suka bercanda itu, dengan rela, beliau memberikan waktu yang seharusnya telah tertidur lelap di tengah malam. Namun tidak bagi Biparmi. Justru wanita setengah baya ini, setelah lelah seharian beraktivitas, pada tengah malam itu masih tetap terjaga demi mencari tambahan penghasilan untuk anak-anaknya di rumah. Dengan menjajakan gorengan bakwan dan nasi uduk ke dalam sebuah pabrik untuk para karyawan yang masuk shift malam. Hampir semua karyawan produksi tentunya sangat mengenali sosok Bu Parni, dan bahkan tak jarang kedatangan beliau dinanti oleh beberapa langganannya. Karena atas jasa beliau, para pekerja yang hendak istirahat malam tak usah repot jauh-jauh mencari makan keluar pabrik. Namun pada suatu malam yang naas, Biparmi mengalami kecelakaan yang sangat mengenaskan. Pada saat hendak menjajakan dagangannya ke dalam pabrik, entah dikarenakan mengantuk atau melamun, Biparmi tiba-tiba menyeberang jalan tanpa lihat ke kanan dan ke kiri. Naas bagi beliau, dari arah kanan melintas sebuah kendaraan roda 4 dengan kecepatan sangat tinggi melaju menuju ke arahnya. Isi bakul gorengan berhamburan di tengah jalan, meninggalkan Biparmi yang tergolek meradang maut tepat di depan gerbang pabrik yang hendak dimasukinya. Biparmi meninggal seketika di tempat kejadian dengan kepala pecah karena terlindas kendaraan tersebut. Namun pengendara yang malam itu menabrak Biparmi sungguh dengan tega, meninggalkan jasadnya begitu saja. Karena kendaraan itu langsung tancap gas dan melarikan diri. Darah segar dari rengkahan kepala yang pecah membuat wajah Biparmi sulit untuk dikenali. Darah dari seorang pekerja keras itu menggenang segar di tengah jalan raya yang beraspal. Malam itu, di tempat kejadian perkara mendadak menjadi ramai. Beberapa warga dan sekuriti pabrik yang saat itu tengah piket ikut membantu petugas polisi jalan raya mengevakuasi jasad Biparmi yang kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat. Setelah beberapa hari berlalu semenjak kejadian tragis kecelakaan yang sekaligus merenggut nyawa Biparmi, pada pergantian shift malam berikutnya, terlihat seorang ibu-ibu datang memasuki areal pabrik dengan membawa bakul dagangan. Namun anehnya, ketika sosok itu memasuki pabrik, para sekuriti yang tengah standby di depan pos utama tak ada satupun yang bisa melihatnya. Singkat cerita, ketika para karyawan shift malam mulai beristirahat bergantian, seperti biasa, mereka menjumpai sosok ibu-ibu yang tengah menjajakan gorengan bakwan dan nasi uduk di salah satu pintu gerbang gedung produksi. Tak ada yang aneh, banyak dari mereka membeli gorengan, bahkan memakan nasi uduk bungkusan ibu-ibu itu di tempat. Sebut saja 3 orang pemuda langganan yang sudah terbiasa membeli, Darmo, Warsito, dan Agung. Malam itu mereka baru masuk hari pertama shift malam, karena hari sebelumnya mereka bertiga libur. Seperti biasa, mereka membeli gorengan bakwan dan nasi uduk bungkusan dan makan di tempat itu, bahkan sempat bercakap-cakap. "Bi, biasa, nasi uduknya 2, sama bakwannya 2, pakai sambal kacang ya." Biparmi pun hanya diam. Lalu Agung berkata, Bibi kenapa? Kelihatannya lagi kurang sehat ya, Bi. Kok pucat amat malam ini?" kata Agung. Biparmi pun tetap diam.
Agung, Darmo, dan Warsito asik saja mereka mengobrol di situ sambil memakan nasi uduk dan gorengan bakwan yang masih hangat. Setelah selesai makan, lalu mereka bertiga membungkus untuk teman-temannya yang lain yang nitip pesanan. Setelah itu, ketika hendak beranjak masuk kembali ke dalam pabrik, mereka berucap, "Biasa ya, Bi, catat dulu, nanti akhir bulan lunas, hehehe." "Iya Mas, tapi jangan lupa ya, kasih tahu yang lain juga, hutangnya semua dibayar lunas nanti," kata Biparmi. Saat Biparmi berkata seperti itu, mereka agak merasa janggal, karena jarang sekali Biparmi berkata sangat serius sambil menegaskan agar akhir bulan hutang mereka dibayar lunas. Karena biasanya juga paling bilang, "Iya Mas," bahkan sering mengajak ngobrol atau setidaknya ketawa-tawa. Namun justru malam itu sangat berbeda. Biparmi lebih banyak diam dan berucap pun terasa datar. Walau terasa aneh, Agung, Warsito, dan Darmo sama sekali tidak mengetahui kalau sebenarnya Biparmi sudah tidak ada. Dan memang juga benar adanya kalau Agung, Warsito, Darmo, dan beberapa karyawan di dalam masih ada sangkutan hutang piutang pada Biparmi. Karena seperti biasanya, karyawan pabrik yang langganan pada beliau biasanya bayar di akhir bulan saat gajian. Singkat cerita, Agung, Warsito, Darmo berkumpul di dalam, kemudian menyerahkan bungkusan pesanan yang lain. Salah satu teman mereka, Sutisna, bertanya heran pada Agung, "Dapat gorengan sama nasi uduk dari mana nih? Lebay amat sih lo." "Ya dari siapa lagi kalau bukan Biparmi?" jawab Agung. "Hah? Yang bener aja kamu, Gung?" tanya Sutisna. "Biasa aja kali, pakai acara kaget segala, tinggal makan aja juga." "Bukan begitu, kalian gak tahu ya, Biparmi kan udah meninggal kecelakaan kemarin." Mendadak semua orang di dalam pada diam. Tidak ada yang percaya pada apa yang dikatakan Sutisna barusan. Namun mau berkata tidak percaya juga bingung, karena Sutisna tinggal satu desa dengan Biparmi. Bahkan Sutisna meyakinkan bahwa sebelum berangkat kerja, dia ikut acara tahlil kedua harinya di rumah almarhumah. Agung, Warsito, dan Darmo yang baru saja berjumpa dengan sosok Biparmi bahkan memakan dagangannya. Akhirnya mata mereka bertiga tertuju pada bungkusan yang masih utuh di dalam sebuah kantong kresek hitam. Darmo dengan pelan-pelan membuka isi kantong kresek itu, dan di dalamnya memang mereka tidak salah lihat, tetap berisi bakwan dan nasi uduk. Namun yang tadi mereka rasakan masih hangat dan nikmat, kini berganti menjadi bakwan dan nasi uduk yang kotor bercampur dengan tanah, dingin dan sudah berbau basi. Demikian kisah kali ini. Sekian dan terima kasih.